Bisa kekinian, tentu tema yang diajukan banyak sekali oleh kawan-kawan. Tapi masih belum lepas soal pergunjingan soal pro kontra dolar. Satu isu yang menyeret energi oposisi, menyeret pemerintah dalam upaya mencari solusi. Dalam menghadapi gelombang krisis, otonomi daerah ini justru terlihat seperti dalam wilayah psikologi kekuasaan sentralisme. Oleh sebab itu kita undang Ketua Asosiasi Kepala Daerah Indonesia. Benar ya singkatannya, Bang? Apa sih? Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia. Tapi untuk di forum ini saya bersingkat Koordinator Kepala Daerah. Bukan presidennya Prabowo. Nah, itu sudah ada. Jadi Bang Bursa spesial kita undang di sini. Tapi tidak kalah penting memang Bang Fuad Bawazir dihadirkan sebagai sosok yang memiliki perjalanan panjang, melihat berbagai gonta-ganti pemerintahan di era reformasi. Satupun pemerintahan belum lepas dengan apa yang disebut teror atau horor dolar. Sebelum saya masuk ke Bang Fuad, saya mau kasih sedikit dulu pengantar dari dokter muda kita yang bikin huru-hara di berbagai media sosial, Saudara Syukur Mandar. Kalau perundingan tentang cita-cita bangsa ini harus kita lakukan, pertanyaan mendasarnya, Republik hingga hari ini hidup dengan apa? Hidup dari mana? Siapa presiden di Republik ini yang patut bangga dan mengatakan dia berhasil? Tidak ada. Republik ini hidup dari pajak rakyat kok. 82% pajak rakyat yang menghidupi kelangsungan Republik ini. Nggak ada presiden yang perlu merasa bangga. Dan pajak rakyat yang dibayarkan oleh rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk iuran BPJS. Pendidikan juga tidak gratis. Ketika sakit dia harus berurusan bagaimana mengaktifasi BPJS-nya. Sementara di tengah itu kita diperlihatkan presiden membagi-bagi kekuasaan, melahirkan badan dan lembaga, memboroskan uang negara. Presiden melahirkan lumbung korupsi baru namanya MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Istana sedang memperlihatkan kita bahwa negara sedang dikelola secara ugal-ugalan. Kebijakan-kebijakan politik istana itu tidak mempertimbangkan rasionalitas dan akal sehat. Jadi kalau kemudian hari ini ada orang berdiri dan mengatakan Presiden Prabowo berhasil, ya dia berhasil. Dia berhasil menyusun fondasi rusaknya Republik ini. Maka harus dihentikan. Solusi terbaik yang harus dilakukan, satu di antaranya presiden harus mundur. Dia nggak bisa perbaiki Republik ini. Nilai mata uang rupiah melemah, IHSG melemah, daya beli segala macam. Problem utamanya presiden. Tidak ada dalam sejarah Republik ini seorang presiden menjadi objek taruhan dalam polimarket, market digital. Tidak ada dalam sejarah Republik ini. Hanya Presiden Prabowo menjadi objek taruhan di bursa pasar digital, polimarket. Yang kedua, sekarang ini beredar meme, sell Indonesia. Dan di luar negeri orang mengatakan kita mau beli Indonesia, jual aja. Jual aja Indonesia. Jadi ada soal yang serius dalam kita bernegara. Maka yang harus kita potret hari ini adalah apa masalah besar bangsa ini. Pintu masuknya adalah rusaknya sistem politik, monopoli partai, peran DPR yang mandek, semua tidak berfungsi. Terus kita bicara bernegara. DPR hari ini bukan sekedar dayang-dayang, dia menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Juru bicara presiden, DPR. Anda bisa bayangkan fungsi check and balance tidak berfungsi. Lalu negara kita harapkan siapa yang mengawasi. Lalu rakyat ditekan untuk tidak berpendapat. Lalu semua orang di forum ini mengatakan Presiden Prabowo hebat. Hebat apanya? Pidatonya semua. Ya saya mau mengatakan di pikiran presiden hanya satu. Dia adalah penguasa. Dan Republik ini dia memiliki kewenangan, dia memiliki kekuasaan penuh untuk dia mengatur arah Republik ini. Rakyat ini dianggap semacam kita ini bukan pemegang saham yang sah. Kalau kita mau buat analogi, apa sih tujuan kita bernegara? Tujuan kita bernegara itu adalah kita bentuk sebuah negara, ada rakyat, ada wilayah, ya. Kemudian ada sumber daya alam. Kita memerlukan sebuah pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah itu ditugasi ngurusi kemakmuran rakyat. Itu mengapa pasal 33 kita tempelkan pada undang-undang dasar supaya negara tidak memeras pajak rakyat dan hidup dari pajak rakyat. Saya kira cukup. Nah, itu pemenasan dari sikap kritis Dr. Syukur Mandar. Saya suka karena ini menggambarkan ciri kita 28 tahun lalu.
menggebu-gebu semangat, dan itulah bentuk ekspresi kepedulian terhadap tata kelola negara. Prof. Jafar. Ya, terima kasih. Intinya kita membaca politik Indonesia itu bisa dari berbagai perspektif. Saya dari ilmu politik, saya juga memincang cara pandang sosiologi politik. Struktur ekonomi politik di Republik ini pada hakikatnya itu adalah warisan kolonial. Jadi tidak ada perubahan. Kita tidak pernah berhasil membangun kelas menengah yang kuat. Kita tidak pernah berhasil membangun sistem politik yang benar. Tadi sudah disinggung. Nah, cara bekerja sistem politik yang sekarang ini kita lihat sebenarnya itu mencerminkan sebenarnya apa yang kita diskusikan demokrasi itu hanya di atas kertas. Dua soal. Ada sekelompok kecil atau sekarang dinamakan oligarki, dia juga menguasai resource ekonomi juga politik. Ya. Dua sisi mata uang. Nah, oleh karena itu siapapun yang berkuasa itu tidak akan memberikan satu perubahan yang mendasar. Nah, sekarang kita lihat di medsos. Baru sekarang kan ketahuan sudah 32 tahun perdagangan kita itu sangat mudah sekali ditipu seperti itu, dan kita merasa seperti bangsa yang tidak punya peradaban. Kok rendah sekali? Kok bisa ada sekelompok kecil manusia di Indonesia ini sudahlah mengeruk kekayaan yang sangat luar biasa? Kok pemerintahnya sangat mudah ditipu? Dan itu 30 tahun lebih. Oke, yang menarik, saya sebenarnya sudah pesimis terhadap Pak Prabowo. Saya sangat kagum membaca Indonesia Paradox. Tetapi begitu saya lihat pada implementasinya itu tidak terkonfirmasi. Nah, saya katakan, saya tidak percaya lagi jalan demokrasi. Jalan demokrasi tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi saya lihat akhir-akhir ini ada satu indikasi yang juga menggelitik saya. Kalau memang benar bahwa pasal 33 itu mau dikembalikan dimusika, berarti ini jalan untuk menjawab tesis bahwa sistem kolonialisme itu sekarang mau dikembalikan pada pasal 33. Sepanjang pasal 33 itu tidak dikembalikan, maka kekuasaan itu hanya pada segelintir orang. Dia punya kekuatan ekonomi yang tidak bisa dikontrol. Kemampuan ekonominya, siapa saja dia bisa beli. Semua bisa dibeli. Jadi kedaulatan demokrasi, kedaulatan rakyat itu digantikan dengan kedaulatan kapital. Jadi offsetnya udah terlalu jauh. Jadi konstitusi itu hanya untuk dibaca. Konstitusi tidak untuk dilaksanakan. Jadi kalau memang Pak Prabowo komit dan apa yang dituangkan dalam Indonesia Paradox, sederhana saja. Kembalikan pada konstitusi. Terutama mulailah dari pasal 33, satu. Kalau pasal 33 itu dikembalikan, secara otomatis paling tidak kedaulatan rakyat itu dia mempunyai basis ekonomi yang kuat. Itu satu. Yang kedua, satu lagi, sedikit. Selama undang-undang politik tidak berubah, tidak akan ada perubahan. Tetap saja kekuasaan itu dikendalikan dengan uang. Semua bisa dibayar, semua bisa di-hire. Proses-proses pemilu yang kita lihat tidak menghasilkan apa-apa. Mestinya kita akan dapatkan pejabat-pejabat publik yang kompeten. Tapi dari waktu ke waktu kita lihat hampir semua pejabat publik itu terlibat dalam korupsi. Apa sistem politik itu yang mau diandalkan? Saya kira itu poinnya. Saya menunggu langkah Pak Prabowo. Apakah masih konsisten seperti yang ditulis di dalam Indonesia Paradox? Saya Dr. Ishak. Saya melihat itu. Sekarang terjadi tarik menarik, ya, merayu rakyat antara Prabowo dan oligarki. Siapa yang menang menarik rakyat ini, dia akan menjadi penentu masa depan Indonesia. Nah, Prabowo telah melakukan koreksi terhadap apa yang sudah berlangsung lewat satu pidatonya di DPR, ya, sidang paripurna DPR 20 Mei 2026.
di mana dia bilang bahwa ada pencurian kekayaan negara sebesar 1.540 triliun. 15.400 triliun. Ya, ini luar biasa besar. Dan Prabowo mencoba memperbaiki ini lewat sebuah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2026 yang menggantikan PP nomor 36 zamannya Jokowi dulu. Nah, inilah yang dibuat dan ini dibawa oleh Purbaya. Purbaya membawa ini dengan dua tujuan dari PP ini, yaitu pertama kontrol devisa, yang kedua ekspor satu pintu. Nah, ini untuk mencegah apa yang dibilang oleh Purbaya, pencurian yang berlangsung 20 tahun oleh para eksportir, para pengusaha besar ini, 30 grup usaha konglomerat besar yang sekarang sudah kita sebut oligarki, karena dia bisa menentukan ya legislatif, yudikatif, dan eksekutif ada di satu tangan, termasuk aparat kekuasaan. Jadi ada di satu tangan oligarki. Nah, dengan jalan ini pemerintah mencoba ekspor ini mesti satu pintu. Cuma transisinya terlalu lama, 7 bulan, dan ini akan membuat ini kempes lagi. Kemudian dolar tidak jadi masuk. Karena apa? Karena ada waktu 7 bulan untuk bermain-main dengan ekspor sebagaimana biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai intelektual muda NU yang juga banyak mengikuti perkembangan yang ada, sejauh mana ketika di hadapan oligarki hitam dengan Presiden Prabowo, ada nggak kemungkinan dari basis kelompok keumatan ini berada di posisi apa? Apakah pro oligarki hitam atau Presiden Prabowo yang mau membenahi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan merefer kepada Profesor tadi bahwa kita mewarisi colonial mindset and structure sebenarnya. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang oligarki, ini sebenarnya adalah sistem yang memang ditanamkan, diciptakan pada era kolonialisme. Karena itu bagian dari cara mereka untuk mengelola sumber daya dan sumber daya manusia yang ada dalam era area kolonial itu. Nah, yang kedua, saya tidak akan bicara problem terlalu dalam karena tadi juga sudah ada namanya konsensus apa yang harus kita ciptakan ketika kita semua sudah memahami struktur dan mindset tadi. Ini sesuatu yang harus kita selesaikan secara integral tanpa kita memisah-misahkannya. Pendekatan kita selama ini cenderung parsial. Seluruh masalah kita anggap short term problem, padahal ini adalah long term duration problem, structural problem. Nah, ini adalah ciri khas masyarakat postkolonial sebenarnya. Indonesia adalah post-colonial state, di mana kemudian kita melihat problem itu adalah bersifat culture, bukan lagi masalah, oh ini sistem, oh ini non-sistem. Ini adalah culture dan structure sekaligus yang harus kita selesaikan secara simultan. Nah, di mana kemudian organisasi keumatan berdiri di antara situasi ini? Kami melihat bahwa Pak Prabowo memiliki namanya semangat pasal 33. Dalam sebuah diskusi yang saya ikuti antara Pak Prabowo dengan kiai-kiai NU, Pak Prabowo berharap ada dukungan dari para kiai agar semangat pasal 33 ini didukung oleh para ulama. Saya kira ini adalah satu hal yang harus kita support, terlepas apapun situasi geopolitik hari ini. Kita paham bahwa Pak Prabowo menerapkan pendekatan multi-alignment system, multi-alignment approach ya. Ketika masuk ke dalam BRICS, kemudian masuk BOP, masuk ke dalam forum-forum yang lain, itu artinya Pak Prabowo ingin melihat masalah bersama-sama secara utuh. Karena dunia hari ini multipolar, tidak lagi bisa didekati dengan hanya mentalitas perang dingin. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini pro dan kontra, tapi kita melakukan pendekatan yang bersifat komprehensif. Jadi multi-alignment system adalah pendekatan terbaik yang dilakukan oleh pemerintah. Problemnya adalah tidak semua pendekatan itu berhasil dalam jangka pendek. Kita tahu problem ini sudah problem lama. Ketika kemudian Presiden menggunakan pendekatan revolusioner ini, apakah ini bisa berdampak dalam jangka pendek? Ini yang harus kita jawab bersama-sama. Karena pendekatan revolusioner ini dimulai dari istana menurut saya, tetapi kemudian implikasinya
apakah bisa langsung dirasakan, dan bagaimana kita mengantisipasi backlash dari kelompok-kelompok yang mungkin dirugikan dalam sistem atau pendekatan ini. Mungkin itu, Bang Faisal. Terima kasih. Close. Jadi 4 pengantar tematik singkat, jelas, padat, dan barangkali para narasumber sudah bisa menangkap. Saya langsung aja ke Bang Fuad. Respon Bang Fuad. Silakan. Ya, terima kasih. Ini ketiga pembicaraan yang terakhir itu kan berbicara mengenai pasal 33. Dan itu memang yang harus dilaksanakan karena itu undang-undang dasar. Kalau tidak dilaksanakan berarti ekonomi kita ini selama ini sedang inkonstitusional karena tidak sesuai dengan konstitusinya. Nah, Pak Presiden Prabowo itu sekarang baru saja mulai akan melaksanakan pasal 33. Ya. Semua ekspor itu tadi dibilang oleh Pak Ishak itu satu pintu. Ya. Ini punya makna banyak. Satu, pelaksanaan pasal 33 itu Undang-Undang Dasar. Kedua, dengan dilaksanakan satu pintu, maka akan ketahuan ekspor kita itu besar. Kita itu duit dolarnya mestinya banyak, sehingga tidak akan rupiah ini gonjang-ganjing kayak sekarang. Ini nggak akan ada. Jadi masalahnya di mana, Pak Fuad? Masalahnya karena selama ini ekspornya itu oleh para penambang-penambang yang tidak sesuai dengan undang-undang itu macam-macam masalahnya. Ya kasarnya ditipu pemerintah sehingga tidak benar-benar masuk ke kas negara. Saya kasih contoh. Kayak Saudi Arabia cuma ekspor satu macam boleh dibilang ya, yaitu ekspornya yang utama adalah minyak. Tapi semua dolarnya ada di pemerintah. Makanya kursnya itu dari tahun 90-an ya 3,73 rial satu dolar. Ya terus saja begitu karena dolarnya cukup. Nah, kita kalau semuanya seperti itu dilaksanakan dengan benar, maka akan ketahuan dolar kita itu banyak. Ini solusi sekaligus adalah untuk dolar rupiah. Ini loh dolar kita itu banyak, nggak bakal bisa digoyang. Ekspor kita itu besar sekali. Tapi kan yang masuk tuh lihat sendiri, masih banyak disimpan di luar negeri, volumenya dicuri, angkanya juga dicuri, segala macam lah, bisa teknis, saudara udah tahu semuanya kan, yang ada invoicing, transfer pricing, segala macam, udah nggak usah saya ceritain. Pokoknya yang masuk ke negara itu dikit. Padahal kita eksportir besar negeri ini. Ya, nah kalau masuk semuanya kan jadi aman. Nanti kalau masuk semuanya, ini mereka ini ketakutan. Si penambang-penambang liar. Maupun yang legal saya katakan, yang legal pun ngawur sebetulnya itu, banyak yang mencuri juga ya. Nah, seperti tadi dibilang 15.000 triliun segala macam, bisa jadi itu lebih. Disimpannya aja di luar negeri sama mereka. Udah tidak sesuai dengan undang-undang. Makanya kalau tidak melaksanakan itu bahaya ini negara. Selalu negara dibikin lemah. Tapi selalu ditanya, apa sungguh-sungguh ini Pak Prabowo memimpin pendekatan untuk menghabisi oligarki? Saya kira sungguh-sungguh, makanya kita ikutin, ini kan sekarang lagi dilaksanakan, lagi baru mulai nih melaksanakan. Anda mesti tahu, yang di bawah itu adalah termasuk minyak, kan? Minyak dan gas itu kan sudah tidak ada masalah selama ini. Semuanya juga masuk ke pemerintah penjualannya. Karena memang sudah ada undang-undangnya. Tidak ada lagi yang migas itu bilang, ya semuanya dijual ke negara atau ke Pertamina, kan negara juga divisanya udah masuk lah waktu itu. Tapi yang lain-lain yang di bawah tanah itu kan tidak hanya migas saja. Semua itu tambang-tambang itu tidak boleh di tangan-tangan orang. Sawit segala macam itu harusnya mesti negara. Bukan soal pro atau kontra soal itu. Ini memang undang-undang dasar. Kalau nggak boleh dibuang pasal 33, ayo. Kan kita tidak mau, dari dulu memang sudah begitu, pasal 33 kita yakin itu punyanya rakyat. Nah, kalau itu dilaksanakan, makanya kan aman. Makanya benar itu Ishak bilang, jangan sampai ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda ini sekarang mereka, saya yakin dengan kaki tangannya yang di dalam sekitar istana ataupun apa pasti ada kasak-kusuk mereka itu oligarkinya itu. Supaya ini jangan sampai terlaksana. Digoyang personalianya sekitar presiden, ya kan?
supaya kembali kepada sistem, nanti lama-lama udahlah akhirnya buyar lagi. Jangan sampai seperti itu. Kalau perlu, kalau sampai seperti itu, kita lebih bagus menggalang aja lah kekuatan bahwa ini dijadikan proyek nasional. Ini harusnya punyanya negara. Tidak boleh. Dan ini kan masih bertahap. Dan mereka tidak usah panik, si oligarki itu sebetulnya asal mereka tidak serakah. Karena apa? Yang minyak segala macam itu contoh dulu kan orang asing, yang minyak banyak kan orang asing, ada juga dalam negerinya kan. Tadinya juga kalau pasti digoyang, wah ini rupiah akan begini, rupiah akan begini. Sama seperti sekarang ini, digoyang juga. Tapi mereka sudah jadi, mereka tenang. Pengusaha minyak nggak ada yang dituduh macam-macam, nggak dituduh bikin banjir, nggak dituduh membuat kubangan, nggak tidur macam-macam kan, karena mereka sudah jelas ini udah undang-undangnya, penjualan ekspornya semua tangan pemerintah udah. Nah ini kalau semua tambang masuk, pasti rupiahnya kita akan kuat. Kita bisa kayak negara, karena kita sekarang ini sistemnya masih seperti dolar sistem segala macam lah masih ada. Kalau udah kayak Iran, bang bener yang tadi Anda bilang, nggak peduli pret lah itu dolar, nggak peduli dia apa juga jalan Iran. Tapi kalau kita masih memitoskan itu semuanya, udahlah kalau pakai itu semuanya, sementara masih begitu ya oke. Tapi di satu pintu. Nah selama menjelang satu pintu ini baru satu langkah. Nanti kalau udah ketahuan, oh selama ini lu berarti ini kan bener kan, data saya ini sekian ribu triliun kalian pada manipulasi yang bohong pajaknya. Makanya buktinya apa? Dulu pertumbuhannya itu 7% yang menurut baru 30 tahun. Sekarang pertumbuhannya 5% aja cengkep-cengkep, kasarnya kan begitu. Padahal tambang sudah begitu rupa, sawit sudah begitu rupa. Sawit dari zaman Orde Baru sampai sekarang itu sudah naik 150 kali besarnya. Tapi toh ternyata pertumbuhannya kok begini aja. Jadi pertumbuhannya, pembangunannya itu siapa? Ya kan? Tax rasionya dulu 2 digit tax rasio zaman Orde Baru. Sekarang sudah di macam-macam tax rasionya malah 1 digit. Jadi untuk siapa? Ini pertanyaan kedua kan? Ini kan pertanyaan yang vital betul. Ternyata tidak ada apa-apanya buat negara. Karena apa ya, di gelintiran orang saja. Apakah seperti itu pemerintah lazim? Pemerintah seperti itu kalau tidak memperbaiki. Tapi itulah yang saya maksudkan. Kalau dolar kemudian disugesti di ruang publik akan mengancam stabilitas kalau mencapai 20.000 misalnya. Apakah Presiden masih mempertahankan model konsolidasi seperti saat ini, atau rombak kabinet, atau membentuk langkah-langkah lebih pemutahiran politik? Masalahnya bukan di rombak kabinet. Masalah ini program baru dilaksanakan dan sekarang ini masa kritisnya itu goyang terus, presiden dibikin gelisah, semuanya dibikin gelisah. Kita firm saja, bismillah, laksanakan ini. Apapun juga yang kejadian. Rakyat semuanya bersatu. Kalau tidak berani nih goyang-goyang terus, udahlah rakyat nuntut aja itu diambil semuanya sama pemerintah. Kalau mereka memang macam-macam, pakai upaya-upaya goyang, pakai ini kan banyak terus terang aja yang kasak kusuk ini diganti ini aja, ini diganti ini begini. Terus itu membikin pusing. Sebetulnya tidak usah. Bismillah, kita kuat pemerintah ini sebetulnya. Hasil kita banyak, tapi tidak dikuasai oleh negara. Padahal pasalnya ada. Nah kalau begini kan zalim pemerintah. Tidak adil kan kepada rakyat. Orang sampai punya sekian juta hektar ini itu segala macam, dari cuman minta izin keluar ini uangnya pakai uang bank segala macam, itu ceritanya jahat sekali gitu menurut saya. Ambil aja pemerintah. Mereka nggak usah gelisah, karena apa? Mereka itu nanti bisa mempunyai, mereka yang kerja gitu ya, bisa diupain lah berapa persen, 20% kayak apa. Tapi mereka tenang. Mereka kan kalau pemerintah pegang tidak mungkin lah akan membuat ilegal, kubangan di mana-mana, ya kan? Ada kerusakan-kerusakan alam yang luar biasa. Tapi itu akan membawa hasil dan membawa kita ketenangan. Sekian, terima kasih. Silakan Bang Bursa. Ya, memang melihat Indonesia ini mesti keseluruhan, Bang. Saya tertarik dengan Bang Asa tadi. Sebetulnya kita ini memang mewarisi warisan kolonial, dualisme ekonomi itu. Itu pernah ditulis oleh Julius Herman Buke. Bukunya Economic Dualisme lah, tentang penelitian dia di Indonesia. Yaitu ada satu pihak kapitalisme yang sekarang ini persis sekarang, dua ekonomi tradisional yang di desa-desa, dan itu berlangsung berabad-abad.
Nah sekarang kita betul dikuasai oleh kapitalisme kan. Ya kata Pak Prabowo itu serakonomik, dan itu benar serakonomik. Dari ini dampaknya kesenjangan ekonomi di mana-mana, kesenjangan antar daerah, orang kaya dan miskin. Dan ini kalau tidak ada langkah fundamental dari pemerintah, kita akan begini ini lagi. Nah saya bukan memuji Pak Fuad. Kita lihat nanti setahun dampak dari keputusan pemerintah ya untuk mensentralisasi ekspor. Karena kalau saya baca beritanya memang rugi 15 triliun rupiah. Berarti 1 miliar dolar hilang per year, ya, year on year lah per tahun. Jadi dasar betul. Karena permainan under invoicing, transfer pricing, dan itu tidak terkontrol. Nah tapi ini ada bahayanya sentralisasi ini. Karena sentralisasi nggak dikontrol. Tinggal lagi mesti ada semacam kejujuran pemerintah bahwa ini tindakan prinsipil bagi kita untuk memperbaiki pajak perekonomian kita dan perbaikan struktur ya. Tadi TB Masa bilang ekonomi politik kita ini strukturnya sudah nggak adil. Nah kalau cara ini bisa dibuktikan 1 tahun kemudian, insya Allah kita baik. Contoh begini Pak, kalau Pak Prabowo berani, ini kan sawitnya ada 5 juta, 6 juta hektar nggak punya HGU. Ambil alih pemerintah, distribusi ke kabupaten. Iya. Bukannya itu udah diambil? Tidak punya HGU, itu lain Pak. Itu iya. PKH itu mengambil sawit di luar HGU. Oke. Jadi ada sawit liar di luar HGU, Oke. itu 5 juta yang sudah dikendalikan pemerintah. Oke. Ini ada sawit yang legal tidak punya HGU. Paham maksudnya? Bagaimana bisa? Itulah dia Indonesia. Tapi Itulah negeri kita. Ini saya ngomong ini Ini salah data. didengar oleh Pak Prabowo. Iya. Karena saya kepala daerah jadi agak ngerti sekarang. Ketua Kasih. Ya, jadi ini saya suarakan juga kepada kepala daerah yang punya HGU itu sampaikan ke pemerintah, mesti diambil oleh pemerintah, didistribusikan ke kabupaten. Nah ini satu cara kita untuk mengatasi tadi efisiensi. Karena bagaimana juga kita ini sebagai bagian dari negara nggak bisa menghindari efisiensi itu. Memang pemerintah perlu efisiensi. Berbagai pembiayaan, ini juga salah kita di daerah juga. Waktu dikasih izin tambang-tambang, jadi raja-raja kecil benar Pak Fuad. Diobral tuh izin-izin tambang batu bara itu. Akhirnya hancur lingkungan, fiskal kita hancur juga. Kan fiskal ini sebetulnya bagaimana kita pengelolaan pemasukan yang tinggi dan mengatur belanja. Kan begitu fiskal, inti fiskal. Jadi bukan soal moneter sebetulnya. Kalau Pak Purbaya kan kebanyakan moneternya. Jadi fiskal ini, dulu betul kata Pak ini. Dulu tax ratio kita 12% loh. Sekarang 8, atau something 9% gitu. Jadi merosot. Jadi apa kerjanya orang pajak sekarang? Hampir nggak ada kerja. Kalau ngejar-ngejarin, akhirnya ngejar-ngejarin yang kecil juga pajaknya. Nah jadi ini mesti diuji, nggak bisa juga kita hukum pemerintah, kita uji waktu 1 tahun atau 2 tahun. Nah kalau kita habis dengan maki-maki, susah kita memperbaiki keadaan. Bahwa ada kesulitan ke daerah, iya. Nah maka itu distribusi aset yang akan diambil alih pemerintah ini mesti dikembalikan lagi ke daerah tahun depan. Jadi dinamika ekonomi daerah akan bangkit. Kenapa? Pertumbuhan ke depan ini mencapai 8%, nggak mungkin tanpa daerah itu, nggak mungkin. Daerah itu mesti disupport fiskal yang cukup untuk meleverage pertumbuhan 5-8%. Nah baru kelihatan pertumbuhan. Nah kalau pertumbuhan kelihatan, pasti industri tumbuh, pasti banyak serapan tenaga kerja berjuta-juta kali gitu. Nah kita menyelesaikan Indonesia ini sepotong-sepotong. Nggak pernah yang pondasinya ya. Ini nggak pernah diselesaikan secara filosofis maupun anti teorinya. Nggak pernah. Misal kita misalkan dualisme ekonomi, nggak pernah ada anti teorinya. Sampai sekarang dipertahankan. Mesti koperasi kok raja ekonomi kita ini. Bukan PT. Karena PT itu produk kapitalisme, perseroan terbatas, dimiliki terbatas. Koperasi itu dimiliki bersama. Anggotanya banyak. Ada sumbang sukarela, sumbang macam-macam. Nah, kita ada kebablasan. Sudah 82 tahun merdeka,
Kebablasan, PT yang menang, kapitalisme. Itu cerminan dualisme juga. Akhirnya UMKM kita ada 90 juta, ada 50 orang menguasai 70%, sudah 50 orang yang kata Pak Prabowo itu 70% aset Indonesia. 50 keluarga ini gila negara ini. Itu yang jadi musuh Presiden Prabowo sekarang. Dan ini musuh kita dukung. Asal Pak Prabowo memang memastikan jalan ini dilakukan dalam tahun depan setahun ke depan. Tidak boleh nggak didukung. Kan ini pasal 33. Ya. Memang kalau lihat sepintas orang Pak Prabowo omong-omong nih. Maka pandang kritis boleh, nggak boleh didengar. Ini mesti didengar. Orang kayak begini, didengar. Ada baiknya pandang-pandang kayak begini. Ya, tapi mudah-mudahan didengar Pak Prabowo ya omongan dia. Didengar, diperbaiki. Kita buat sampai didengar. Iya, jangan sampai demokrasi ini ditutup. Ini mempersulit nanti pemerintah menjalankan kebijakannya. Nah, saya menyambut dengan Pak Buat tadi soal ini keberanian ya. Dulu saya masih ingat tahun 98 itu, Malaysia itu memberlakukan currency bond, fixed rate. Kita masih ngikuti floating. Akhirnya bergolak sampai 16.000 Pak ya. Dia itu menetapkan sebentar 4 atau 5 ringgit Malaysia per US dollar. Tetapkan pergolak tinggi, dia tetapkan jadi 3, berapa gitu sampai sekarang. Dan Malaysia stabil aja. Stabil. Dia dilawan kan kebijakan moneter sistem keuangan global. Tapi abang kenapa nggak bisikin ide-ide begitu buat presiden? Oh, ini saya lagi ngomong nih. Oke. Kalau Pak Prabowo berani 10.000 aja sampai apa salahnya? Nah, kita kembali ke Bang Fuad itu. Itu penjelasan lebih teknis. Dengan itu kita bisa menghemat devisa juga dengan floating. Tapi kalau kita buka dengan kekuatan fondasi struktur ekonomi kita yang nggak begitu stabil, memang rupiah akan digoreng terus sama dolar. Apalagi tapi saya mau ada niat orang mau melemahkan kekuasaan Pak Prabowo. Kita yang soal mau melemahkan kekuasaan, kemudian saya mau tanya satu juga Bang. Kalau dulu goncangan naiknya dolar itu, sistem kita sentralistik. Sekarang kan desentralisasi. Ada beban yang terbagi di berbagai kepala daerah. Nah, yang Bang Bursa lihat ini, apa nih sikap dari mayoritas yang ada di pikiran kepala daerah? Ya, terhadap langkah-langkah Presiden Prabowo, mereka setuju atau memang terpaksa setuju? Ada yang setuju, ada yang agak sabar menanti kan. Memang kalau Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 kita desentralisasi. Tapi kan ada kebutuhan praksis pemerintah untuk menghadapi situasi keadaan terkini ya. Pertama, kita jebol di dalam tax ratio, dalam pungut pajak. Maka pemerintah perlu efisiensi. Nah, Lahat itu efisiensi gede Pak. 425 miliar. Maka kita bisa bangun irigasi sendiri. Wah, hebat. 425 miliar. Dan itu dimensi sama Bapak Prabowo. Nah, itu penting. Perjalanan dinas itu memang gila, memang beneran. Gila. Perjalanan dinas gila-gilaan itu. Rapat-rapat nggak jelas. Jadi kita potong. Ini juga kita mau efisiensi lagi. Jadi kalau efisiensi ini jalan seluruh Indonesia, termasuk pusat ya efisiensi, insya Allah kita akan beratus-ratus triliun juga untuk dialokasikan ke pendidikan, ke kesehatan, macam-macam. Nah, cuman memang hati-hati mengelola desentralisasi dan sentralisasi ini. Kalau kita kembali dengan gaya lama, sentralisasi gaya lama, memang agak merepotkan. Tapi mudah-mudahan sentralisasi ini betul-betul mengarahkan pasal 33. Nah, itu yang kita inginkan ke depan ini. Kalau itu terjadi dan benar-benar tadi kita bisa menghemat 15.000 triliun setiap tahun uang yang diselewengkan melalui underinducing maupun transfer pricing. Mudah-mudahan asal konsisten, ada tim yang bagus di samping kiri kanan Pak Prabowo termasuk Pak Fuadi sebelum sangat paham. Bisikin sedikit, berani nggak bikin fixed rate ya? Currency board kita itu ya 12.000 lah misalnya. Apa sih takutnya gitu kan? Kita punya kebijakan devisa bebas ini nggak menguntungkan. Maka kita gonjang-ganjing gini, mudah diserang. Devisa kita cuma 140 miliar sekarang. Itu intervensi udah habis 50. Kalau diserang sampai 25.000, habis dikuras devisa.
Sementara fiskal kita terus menyusut, industri mogok, PHK, hampir di mana-mana ada PHK. Nah jadi ini dalam ekonomi disebut crowding out. Crowding out susah mencari jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya tadi ada semacam Malaysia itu mengeluarkan New Economic Policy. Jadi setiap bisnis ekonomi diafirmasi ke pemilik negara, pemilik negeri, dikembalikan ke negara. BUMN berperan ke koperasi-koperasi, usaha-usaha kecil menengah. Jadi maju sekarang Malaysia dalam konteks usaha-usaha Bumi Putra macam-macam. Kita enggak, terus koperasi mogok. Nah mudah-mudahan koalisi Merah Putih ini bisa mendongkrak kaki ekonomi di masa depan. Saya berpandangan begitu. Terima kasih Bang Bursa. Jadi sama-sama optimis ini antara Bang Bursa dengan Bang Fuad. Silakan. Baik, saya ingin mulai begini. Saya ingin mulai dengan satu cerita. Suatu hari, Rockefeller itu mengirim orang ketemu Teddy Roosevelt. Karena Theodore Roosevelt itu Presiden Amerika Serikat setelah 1908 gitu ya. 1908 terakhir ya. Ya. Karena begitu banyak kebijakan-kebijakan yang memukul oligarki, terutama Standard Oil. Dan orang-orang itu datang pada presiden. Anda ini mau apa? Kok Anda pukul kita? Begini Pak Presiden, kalau Anda ingin nata negara ini, bicara dong sama kami. Jangan Anda bikin sendiri. Roosevelt bilang, Anda siapa? Saya berkuasa by constitution. Anda siapa? Ini yang saya rasa sedang terjadi di Indonesia hari ini. Oligarki-oligarki itu dengan caranya sendiri meneror presiden. Karena presiden sedang men-shift sesuatu yang selama puluhan tahun sudah terkonsolidir. Liberalisme, kapitalisme yang sudah terkonsolidasi, sudah menjadi urat nadi ekonomi kita itu sedang dipotong secara radikal oleh presiden, dan itu mengacaukan, mengancam dan segala macam pada orang-orang yang rakus-rakus ini. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah karena itu saya tidak heran dengan apa yang terjadi sekarang ini. Oligarki-oligarki ini akan terus bekerja menghabisi presiden. Saya sudah berkali-kali bicara soal ini. Beberapa waktu lalu sebelum Pak Presiden dilantik itu di salah satu stasiun televisi nasional kita, saya bilang musuh terbesar presiden itu ini si oligarki-oligarki ini, tukang ekspor ini, yang kuasai tanah sembarangan, kuasai tanah untuk tambang sembarangan, kuasai tanah untuk sawit sembarangan dan segala macam ini. Mereka ini yang pertama kali akan memukul presiden pada waktu itu. Sebelum dilantik loh, di TV One saya ingat itu. Dan pada suatu kesempatan tertutup saya dengan Pak Presiden, saya juga sempat ngomong. Nah di saat itulah saya tahu bahwa misalnya plafon kredit nasional kita misalnya itu ada berapa puluh persen jatuh pada tangan konglomerat, bukan kepada sebagian besar. Ya 70% kalau tidak salah itu jatuh kepada tangan oligarki itu. Itu kredit nasional kita, porsi kredit nasional kita itu. Tapi jadi saya bilang musuh terbesar presiden itu ini oligarki. Sudah begitu sekarang presiden terlihat sungguh-sungguh menghabisi mereka dalam tanda petik, menertibkan yang dengan ketertiban itu mengakibatkan untung yang tadinya 100 kurang jadi 50 mungkin, bisa jadi enggak sampai. Tadi Amir Fuad sudah bilang itu kan yang terjadi sekarang ini, dan tidak ada yang mengherankan sama sekali dengan gonjang-ganjing yang ada sekarang ini. Tidak mungkin, saya berani bertaruh apa yang terjadi sekarang ini kerjanya oligarki, baik di dalam maupun di luar. Ini oligarki di dalam dan di luar sama-sama main. Jadi dalam luar kolaborasi untuk kaki tangannya di dalam bermain. Tidak mungkin tidak, karena itulah yang terjadi misalnya di Chili, itu yang terjadi di Uruguay, itu yang terjadi di mana-mana. Oligarki semua bermain. Anda tahu United Fruit Company itu yang menginisiasi menggunakan Alan Dulles, Direktur CIA, menghabisi Presiden Chili yang sangat sosialis. Dan juga di Uruguay, di berbagai macam negara Amerika Latin. Dan itu juga karena itu kudeta misalnya di Chili beberapa waktu lalu itu disebut tema besarnya Jakarta sudah datang. Plot Jakarta namanya. Karena pakai metode Jakarta, tidak ada lain cuma ini kok. Anda buka kalau baca sejarah pemerintah, karena saya baca sejarah pemerintahan.
gitu ya. Bank of England misalnya. Bank of England itu pernah menghabisi Inggris pada tahun 1654 sampai dengan akhirnya dengan itu Perdana Menteri pada waktu itu Hodgson mengeluarkan apa yang sekarang kita kenal dengan National Audit Official. Itu karena mereka ya begini ini persis seperti ini bermain itu di kalau mereka kan pakai poster ini ya. Begini ini modelnya ini. Kalau Anda baca ekonomi, Anda baca tata negara, saya orang tata negara. Anda baca tata negara misalnya, Anda menemukan kenyataan ini. Great Depression 1929-1933. Bank The Fed pada waktu itu dipimpin oleh Benjamin Strong. Benjamin Strong itu bekerja dengan Bank Sentral Bank of England. Sama-sama mereka kerjasama menghabisi Amerika Serikat. Bank Indonesia, Bank Sentral itu dikendalikan oleh Benjamin Strong yang pada waktu itu beraliran ini ada kantor perwakilan ada di Kuningan tuh, Morgan. Karena itu kalau kita baca di tata negara itu, The Fed itu selama 1914 sampai dengan 1933 itu bukan The Fed tapi The Morgan Business. Habis itu baru diganti dengan Rockefeller. Nah karena itu dalam kaitan dengan gonjang-ganjing kita sekarang ini tadi Anda di belakang tadi orang bicara mengenai Pak Purbari segala macam. Saya sempat bilang sama Ami Fuad ini, saya bilang tolong bilang Pak Presiden. Itu kalau kita baca-baca dia, BI, Bank Sentral, dan Menteri Keuangan itu jantungnya negara. Kalau itu dikasih kepada liberal habis. Habis itu. Kita tidak, saya baca perdebatan di BP MPR pada waktu itu ya. Ami Fuad ini satu orang yang bicara mengenai Bank Indonesia pada waktu itu. Untuk bicara mengenai independensi dia. Perdebatannya panjang sekali gitu. Tapi akhirnya konsep independensi itu dibilang nanti diatur dalam undang-undang. Itu berarti independensi yang diserahkan bikin kayak Amerika Serikat. Jadi jangkauannya itu mesti diatur. Pada titik itu Bank Indonesia pada titik tertentu harus bisa dikendalikan oleh Presiden. Salah besar Presiden kalau Presiden tidak bisa memberikan advice atau mengendalikan, mengarahkan Bank Indonesia. Kita tidak usah khawatir yang bilang independen dan itu dan segala macam. Truman itu pernah memecat Gubernur Fed yang namanya McCabe. Why? Karena polisi dia itu menyangkal polisi fiskalnya Truman. Padahal Truman sedang menangani perang Korea Utara dan Selatan dan memerlukan devisa, memerlukan uang. Sementara dia terus memangkas, dipecat. Gubernur The Fed yang baru saja dipecat oleh si Trump kemarin. Main kanan sialan lu. Ada kalau bangsa ini ada apa-apa kan yang bertanggung jawab Presiden bukan Bank Indonesia. Kalau terjadi krisis ini yang bertanggung jawab Presiden, bukan siapa itu Bank Indonesia siapa itu sekarang itu. Bukan dia, Bank Indonesia, Presiden. Karena itu Presiden harus ambil tindakan. Presiden tidak boleh membiarkan Bank Indonesia bekerja sesuai mimpinya sendiri. Anda tidak tahu dengan siapa dia berkoordinasi. Anda nggak tahu itu. Nah karena itu Presiden harus absolutely di batas tertentu mungkin Amifot perlu panggil orang itu. Anda kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Karena kalau ada apa-apa bangsa ini bukan Anda, saya. Saya yang bertanggung jawab by constitution. Itu satu. Yang kedua soal sumber-sumber daya kita ini, penguasaan sumber daya alam kita ini ya. Saya setuju nih. Malah itu yang tidak masuk akal tuh Bang. Ada undang-undang mengenai penanaman modal asing kalau tidak salah. Yang hak guna usaha itu bos. 100 tahun. Lebih dari 150 tahun. 190 tahun. Berpanjang 150 tahun. Belanda saja cuma 70 tahun dan agraris wetnya. Hak ERPAH itu cuma 70 tahun. Orang Indonesia bikin undang-undang hak guna usaha bisa 190 tahun kan sinting itu. Itu era Jokowi. Oh no, itu sudah Jokowi ya. 190 sinting nih bangsa ini. Saya rasa mungkin Pak Fuad sinting. Sinting nggak tahu apa kita nggak tahu ya, tapi ini jelas sinting. Mana ada tuh Belanda penjajah itu saja cuma 70 tahun diatur dalam Agrarian Act. 70 tahun. Kita dengan pasal 33 bikin hak guna usaha yang umurnya 190 tahun.
oligarki ini datang ke bank bursa sekarang, dulu gitu ya. Dulu dapat SK, dapat persetujuan, dapat rekomendasi, dapat sertifikat hak guna usaha, kertas potong itu bawa ke bank kasih dia duit, lalu dia bilang dia punya banyak duit. Nah, sialan nggak coba itu? Sialan kan, bodoh sekali kita ini kan. Iya. Jadi saya rasa memang saya tidak tahu apa harus sarang waktunya atau tidak. Dekret aja, keluarkan perpu, cabut itu undang-undang itu, ganti dengan misalnya kerjasama misalnya. Oke, kita kerjasama sehingga rakyat ini gila, benar-benar gila itu. Ini benar-benar gila. Dengan hak guna usaha, orang-orang yang ada di tanah itu terhempas dari atas tanah. Yang punya tanah tinggal orang-orang yang yang golongan yang kita kenal sekarang ini ya, seperti apa, Sinarbas yang punya segala macam itu gitu kan, apalagi itu. Ya banyak lah. Dia banyak lah yang di antara itu yang punya sawit-sawit dan segala macam itu. Orang-orang itu kan, rakyat-rakyat kita saudaranya Ami Oji ini hilang. Saudaranya Syukur hilang. Saudara Syukur ini hilang nih. Di kampung sana tuh. Yang tanahnya dikuasai dengan hak guna usaha, terlempar tuh, habis, miskin. Iya betul. Itu kan nggak benar. Lagian dia ini kan istilahnya, soalnya kan persoalannya gampang nih. Katanya ini sekarang ini kan stok dolar itu kan ya kalau teorinya banyak, tapi di gampangnya ini stok dolar, uang dolar yang tersedia bisa ditukerin orang kalau mau nuker itu terbatas dibanding orang yang mau nuker, karena yang mau nuker itu banyak. Ada orang sekarang yang mau pada spekulasi, ada dikit-dikit mau nuker spekulasi. Ada orang yang nyimpen dolar masih banyak bener di Indonesia. Mau jual, jadi jumlah dolarnya itu di Indonesia itu ratusan miliar, di luar yang dipegang oleh cadangan di BI. Masih ratusan miliar dipegangin sama orang-orang karena takut. Nah, ini kalau nanti politik ini dijalankan oleh Pak Prabowo, ya, yang gelisah kan banyak, termasuk Singapura. Udah pasti. Iya kan, biasanya disimpenin di Singapura. Bagaimana Singapura bisa gelisah, coba diurai lebih dalam. Terang aja dong, kan selama ini disimpenin di luar negeri itu. Duit-duit itu. Nanti kan akan pada kembali itu. Nanti akan terbongkar. Nah, sekarang ini kan kamu tahu nih, sekarang udah diekspor semua sama gua, kamu ternyata jualnya ke sini, selama ini sekian. Duitnya di mana? Dikembali. Jadi Singapura juga gelisah, pastilah. Pemerintahnya karena itu serangannya itu macam-macam. Ada dari Straits Times, dari Ekonomis, dari ini tuh. Loh ini gimana? Diserangin semuanya oleh mereka. Padahal ini mau memperbaiki situasinya ini, udah jelas ini konsepnya itu ada. Tapi mereka gelisah. Gelisah itulah dari luar negeri, dari sini kerjasama semua itu terus tekan terus pemerintah gitu loh. Ya itulah makanya kita harus bersatu. Ini kalau perlu ayo kita lengser ini pemerintah, kita ini itu, segala macam itu. Nah kita ini sekarang mau menyelamatkan pasal 33, kalau nggak bubar lagi itu nanti. Nggak pernah lagi itu aset-aset itu dipegang oleh kita. Nah karena itu ya, saya ingin mengatakan mau begini. tanya lebih fokus. Bentar ya. Pak, saya ingin betul agar Presiden dalam situasi ini tidak ragu mengambil tindakan konstitusional yang semuanya didedikasikan untuk bangsa ini, untuk makmuran rakyat. Nah, apa yang misalnya tadi kebijakan yang tadi dibilang dengan ekspor satu pintu dan penataan PKH dan lain-lain itu konsisten jalan, jangan mundur, jangan dikendurin. Semakin kalau mereka melawan, kalau presiden naikkan tensi 1-2 tensi lagi, 1-2 oktav lagi, mundur mereka mundur asal konsisten, harus konsisten dan tidak boleh setengah-setengah, kesenai tensi, mundur mereka. Tapi dalam pertarungan dalam ruang negara itu selalu ada parameter, Bang. Begini, supaya clear dalam bernegara begitu ya, parameter dalam berkonstitusi dalam bernegara adalah kemakmuran rakyat. Titik. Begitu ini terganggu, dia harus berdiri di atas kemakmuran rakyat. Pada titik itu Anda bicara bahwa Anda bicara kemakmuran rakyat adalah hukum tertinggi untuk bangsa. Presiden berdiri di situ pada titik tertentu. Tidak ada yang lain. Begitulah yang dilakukan oleh semua presiden di dunia dan semua pemimpin-pemimpin di dunia. Tidak ada yang lain. Letakkan kemakmuran rakyat, letakkan harkat dan martabat rakyat itu di atas segala-galanya dan berdiri di titik itu, fine. Oke, saya kira sangat tajam, mendalam, komprehensif. Dari sisi yang optimis mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Dan kita Allah bilang tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh putus asa gitu ya. Jadi harus optimis. Jadi apalagi dalam situasi susah. Jangan takut dengan gentar.
Oh itu ya. Ini satu semangat ini menarik. Saya berada di posisi tengah. Karena kalau berbicara yang saya bilang parameter itu begini. Ketika orang melihat Iran, dolar tidak menjadi penting kan seluruh faktor fundamental terpenuhi. Nah itu dia mesti Ami Fuad. Itu Ami Fuad. Ami Fuad itu kan ekonomi. Jadi gitu ya. jangan misal Prabowo care, dia lawan oligarki, besok dia umumkan tanggal 1 Agustus misalnya listrik gratis. Ada pembanding, dia menyatakan bahwa kesehatan gratis. Karena uang dikonsolidasikan masuk di kas negara. Makanya cepetin dulu, uangnya belum konsolidasi Itu aja. sekarang uangnya kan belum dikonsolidasi. Tapi kan di Kejaksaan udah dipamer sekian triliun, sekian Ya, triliun. ini transisi 7 bulan. transisinya itu dipercepat, itu dipercepat. Kalau Bisa. ditunda-tunda itu saya Kalau itu khawatir nanti ada dijaga kalah-kalah. konsisten, bisa gratis sekolah. Bisa ya Pak? Bisa kalau udah yang harus dikumpulin ente, supaya di yang harus pemerintah Saya itu mau ke belakang besar. dulu. Yang Oh, harus itu ente besar buru kok. itu tadi itu. Tapi siapa yang bilang jangan sampai orang sekitar presiden itu yang bermain-bermain itu. Siapa orang sekitar presiden yang bermain-bermain itu? Ini yang ngomong ini Itu. si Gitu, Syukur itu, Mandar. itu siapa Tapi ini? kita nggak mau main di gosip Bang. Saya mau dari sisi tinjauan Dr. Edu karena tulisan-tulisan Bang Edu Lemanto ini banyak. Kemudian kita ngintip di Alexander Duken Forum, di International Connecting. Masuk akal banyak. Alexander saya kan masuk forumnya. Ayo lanjut Mas Edu. Saya memulainya mungkin dari satu teori kelas elit yang kurang lebih mengatakan begini. Bahwa perubahan itu selalu dimulai dari kelas kepala. Dalam konteks negara, kepala itu adalah presiden. Sekarang saya mau bertanya sebetulnya kepada Saudara Prabowo Subianto misalnya. Saudara Presiden Prabowo Subianto. Sekarang pisau itu sekarang ada di tangan Saudara Presiden melalui pemilu. Nah, sekarang pisau itu gini. Pemilu dan segala macam itu politics. Tujuannya itu adalah untuk merebut kekuasaan. Dan kekuasaan itu adalah pisau. Sekarang pisau itu berpotensi ada di 3 tangan. 1, tangan dokter bedah. Itu artinya pisau itu akan menyelamatkan pasien. Yang kedua, tangan tukang masak di dapur. Artinya dia mampu menyediakan makanan untuk orang yang dia layani. Ketiga, di tangan kriminal. Kalau kita bertanya misalnya kepada Saudara Presiden sekarang itu, apakah dia kriminal ataukah tukang masak koki misalnya atau dokter bedah? Itu pertanyaan kuncinya. Karena itu sekarang klasifikasi hitam putih tadi itu ada di tangan Presiden sesungguhnya. Nah, apa kaitannya kenapa saya tolak klasifikasi kelas oligark hitam dan putih? Kelas oligark itu bukan musuh negara. Di negara manapun ada kelas oligark, kelas kapitalis, segala macam itu. Oke, di setiap negara, di Jerman misalnya, di Rusia atau di China segala macam itu ada semua kelas itu. Tapi pertanyaan kuncinya adalah mengapa mereka tunduk pada negara? Itu karena negara mampu menundukkan mereka itu. Dengan cara apa? Dengan cara konstitusi, paksaan melalui hukum. Hukum dan undang-undang itu yang disebut sebagai sweet constraints itu atau boleh dibilang tekanan yang manis. Karena bukan orang yang menekan, tapi konstitusi yang menekan. Sekarang pertanyaan kuncinya kepada Saudara Presiden misalnya, dia mampu nggak menggunakan konstitusi itu untuk mengatur? Itu saya tidak menganggap bahwa kelas oligark itu atau di Indonesia sebut saja you name it 9 naga atau nanti akan sedang dibikin katanya gosipnya adalah bikin 9 haji misalnya. Apakah mereka musuh negara? Enggak. Mereka itu anak-anak negara yang perlu diatur saja oleh negara itu. Kan begitu aja sebetulnya itu. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah sebetulnya ini masalah yang sebetulnya udah berkali-kali kita bicarakan. Ada satu tulisan yang ditulis oleh beberapa pemikir, judulnya kurang lebih begini. Corruption in Indonesia, a curable cancer, apakah dia cancer yang bisa disembuhkan enggak? Sebetulnya ini pertanyaan satir kan? Tidak bisa disembuhkan sesungguhnya korupsi kita itu. Kenapa? Karena negeri ini diisi oleh elit-elit parasit. Saya senang tadi bahwa Pak Fuad, Profesor Margarito bicara soal hal-hal beginian. BUMN kita misalnya kita data yang paling terakhir. Kalau saya terasa lebih dari 50% rugi terus kan. Kalau bukan ada parasit, lo apa dong? Itu kan soal-soal serius itu. Nah sekarang yang kita inginkan dari Saudara Presiden Prabowo Subianto adalah
Dia harus mampu meyakinkan publik bahwa dia bisa membawa bangsa ini menjadi strong state. Cuma menurut saya sedikit ada kekeliruan terjemahan menurut saya belakangan. Strong state itu seakan-akan dibalikkan lagi militer itu. Strong state ala China misalnya. China nggak gitu-gitu amat juga kan dengan one party, partai PKC, partai komunis Cina. Itu militernya justru benar-benar dipakai untuk frontliner, untuk geopolitik, geoekonomi dari China. Tapi tidak dipakai untuk merepresi ke dalam itu, untuk menghantam suara-suara kritis terhadap pemerintah itu. Nah, strong state itu sebetulnya kalau kita masuk lebih ke dalam gitu kan, kita bicara ini aja deh, kita bicara negara yang mendalam dan negara dangkal. Strong state itu dimulai dari strong ethics. Dari etika yang benar-benar dalam dari seorang presiden, karena dia adalah konduktor dari sebuah orkestra yang kita sebut orkestra kebangsaan Indonesia itu, mulai dari presiden. Nah, siapa tadi yang menyinggung soal buku Paradoks Prabowo Subianto itu, ada Paradoks Indonesia tulisan Pak Presiden. Saya melihat bahwa karena di situ banyak sekali kutip tentang Deng Xiaoping dan segala macam. China itu kalau kita anggap bahwa dia negara sosialis, enggak juga, kapitalis. Secara ekonomik dia sangat kapitalis, tapi secara politik betul-betul dia menjalankan apa yang kita punya, pasal 33. Di pasal 33 ada di kita, tapi pelaksanaannya ada di Tiongkok dan juga ada di Rusia. Saya belajar di Rusia dan saya anggap bahwa Presiden Putin itu mampu mengatur kelas oligarknya, sehingga mereka bukan musuh negara, justru dia mampu mengatur mereka supaya oke, guys, kalian ini adalah warga negara Rusia yang saya perlu atur supaya kalian menjadi kelas oligark yang patriot kalian itu. Nah, makanya itu five vision of Putin itu dia menempatkan patriotisme itu nomor paling satu itu. Itu sebetulnya. Oke, terima kasih Mas Edu. Bung Indra, sikap politik. Nah, sekarang pertanyaan tuh Pak Prabowo, yang berperang di istana itu siapa? Bukan kita, bukan ideologi kita, tapi orang-orangnya sendiri. Dan dengan ideologi mereka sedang memusuhi oligarki. Padahal yang terbukti sekarang yang korupsi siapa? Bung Ari, sikap dari akar rumput. Terima kasih, Bung Faisal. Saya melihat kita tidak bisa serta-merta ikut dalam sebuah teror. Makna gimana dolar begitu menindas rupiah. Sederhana, Pak Wahyu. Kalau kebutuhan pokok masyarakat masih terpenuhi, negara ini baik-baik aja. Tetapi makna presiden ketika beliau bilang sebenarnya dari awal ikan busuk dari kepalanya itu sebenarnya jelas, tapi diulang lagi oleh presiden, masyarakat desa tidak butuh dolar, sebenarnya itu juga jelas gitu. Tetapi ini persoalan bagaimana mentransformasi nasionalisme presiden itu sampai ke bawah. Kita harus libatkan partisipasi publik. Kalau dulu kita bicara demokrasi, tapi ada partisipasi publik, ada pemantauan, maka hari ini partisipasi publik masyarakat siapapun dia, mau akademisi, mahasiswa, pemuda, buruh, dan yang lainnya harus masuk memantau, menjaga yang namanya kedaulatan sumber daya alam, kedaulatan energi, apapun. Jadi jangan ini hanya menjadi wacana presiden saja. Ketika presiden ngomong under invoicing CPO, seharusnya Menteri Keuangan itu sudah melaporkan ke aparatur hukum, bukan jadi wacana di publik. Kan gitu. Enggak. Tetapi itu kan dikelola lagi di lingkaran kabinet presiden. Maka pilihannya adalah kalau memang dibutuhkan kami yang digerakkan di lapangan, kita laporkan bersama-sama. Masyarakat di sini keterwakilan banyak. Oh boy. Ada teman-teman dari Mas Heri yang saya juga cukup pernah ketemu, ya kan? Ada dari akademisi, ya kan? Nah, kalau konsolidasi nasional dan momentum ini, saya cuma satu yang harapan saya ketika judul besarnya adalah Pancasila melawan oligarki.
sila kelima yang belum selesai di kita. Soal keadilan sosial dan keputusan ini sampai di gang masyarakat. Itu yang harus kita sampaikan. Artinya kawan-kawan 98 tidak akan ambil bagian pro oligarki untuk merubuhkan kekuasaan Prabowo. Ya kita tidak akan masuk wilayah itu. Kalau memang saluran ini ada Bang Fuad, ada Bang Bursa sebagai presidennya Bupati, ya kan? Tentunya konsolidasi ini akan lebih menarik. Kalau kita melihat pelangi, warnanya itu begitu indah karena warna-warni. Dan disinilah kehadiran kita di sini. Kan itu Bang Faisal. Terima kasih. Hari jadi kurang, biasanya bahasanya itu kalau di sini nih orasi, jangan ragu dukung Presiden Prabowo. Bahwa saat ini Presiden Prabowo punya visi yang bagus untuk memakmurkan, tapi dia memilih orang-orang yang mendukung atau yang diberikan jabatan itu justru jauh dari apa namanya kompetensi dan verifikasi. Jadi hanya sekian orang yang memang dekat dipilih, kemudian akhirnya balik lagi dari terlibat korupsi. Dan sekarang justru Presiden bilang bahwa oh saya sedih karena orang yang saya kenal dekat ternyata korupsi. Padahal masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kenapa orang yang dipilih membangun amanah dengan negara yang sudah carut-marut seperti ini justru orang-orang yang hanya kenal dekat. Harusnya ada dua, pertama dia punya kompetensi, yang kedua ada verifikasi. Orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya itu yang dipilih. Yang kedua orang-orang yang memang pernah berkarya dan punya verifikasi, berkarir di situ, itulah yang harus kita pilih. Tapi sekarang kan jadi, oh Presiden Prabowo hebat karena orang dekatnya bisa ditangkap. Padahal bukan itu. Masalahnya itu awal dari rekrutmen. Nah itu yang sering kita lupa. Jadi saat ini itu memang itu terlihat, jadi seolah-olah memang ada gap antara visi dan misi Presiden Prabowo dengan orang-orang di bawahnya. Termasuk tadi yang disebut dengan Dr. Edu bahwa banyak juga parasit-parasit. Dan kita nggak tahu bahwa parasit-parasit ini mungkin bagian dari agen-agen oligarki. Nah itu yang harus kita tegaskan kembali gitu. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Pertanyaannya adalah presiden mana sampai saat ini yang berani benar-benar melawan oligarki selain Presiden Prabowo? Coba bilang. Bagaimana Presiden Prabowo menangkap oligarki besar minyak, kemudian mengambil tanah-tanah rakyat selama dikuasai, yang tidak berani disentuh oleh presiden-presiden sebelumnya. Kalau misalnya diganggu dan sebagainya, itu sudah pasti logikanya. Kita saja menindak semut tidak sengaja, semut itu pasti akan membalas. Apalagi ini kekuatan besar. Kemudian juga kita melihat bagaimana pemerataan ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, seperti koperasi dibentuk. Idenya menurut kami itu sudah bagus. Cara kerja presiden itu tidak kita potret dari kebijakan saja, tapi cara dia berpikir, cara dia mengolah pikiran, itu cara kerja presiden. Bukan sekedar kita potret kebijakan. Sebab ketika kita potret kebijakan, terlampau banyak masalah yang lahir dari pikiran presiden. Operasi merah putih, MBG, banyak implikasi sosial yang lahir akibat kesalahan berpikir dalam menempatkan kebijakan. Selain tidak diisi oleh kompetensi. Ketika presiden dilantik, ada satu terobosan besar yang dilakukan Presiden Prabowo. Kita bangga betul. Pidato dia yang begitu gagah dan dia teriak efisiensi di situ. Tetapi ini lagi-lagi tidak sesuai dengan tindakan. Di satu sisi dia teriak efisiensi, di sisi lain dia mendirikan badan lembaga dan menteri yang begitu banyak, begitu gemuk. Sebayangkan Jepang yang begitu hebat, Amerika begitu hebat, 15, 11 menteri. Kita 100 lebih pejabat setingkat menteri. Jadi cara potret presiden terhadap persoalan ini harus kita ukur supaya kita menemukan titik masalah. Diskusi di ruang ini adalah diskusi kelompok menengah. Pada ruang yang lain, kelompok menengah ke bawah punya sudut pandang yang beda. Kalau kita sedang sibuk membereskan para oligarki dan kita meyakini presiden melakukan itu, mereka yang tertekan harga sembako tidak berpikir demikian. Pada persoalan itu saya harus mengatakan bahwa kita harus melihat ini dengan kacamata yang jernih. Di ruangan ini mungkin tidak tertekan harga beras, mungkin kita bisa beli. Tetapi orang-orang yang berinteraksi dengan kebutuhan harian yang putus kerjanya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan penghasilannya,
cara pandang dia terhadap kerja presiden diukur dari setiap ucapan yang keluar sesuai dengan tindakan atau tidak. Itu prinsip. Maka mari kita potret, apakah presiden sungguh-sungguh atau tidak? Pertanyaan itu mendasar. Ini akan saya kirimkan sini kepada istana. Apakah istana itu mengurus keperluan rakyat? Jawabannya tidak. Sebab orang-orang lingkaran istana itu tidak mengerti cara bernegara. Mereka ini yang memaksa presiden untuk berpikir dan bertindak sesuai cara mereka. Kalau kita memotret Teddy, maka kita akan menemukan di mana sebetulnya benang kusut. Siapa sebetulnya bekerja di istana? Maka saya bilang, istana hari ini memperlihatkan kita bahwa dia tidak sedang memikirkan rakyat. Istana hari ini, dia sedang mengurusi kepentingan kelompok orang. Itu realitas. Tuduhan ini bisa kita buktikan dengan begitu rumit orang berkomunikasi dengan presiden. Anda bisa bayangkan 17 duta besar harus tertahan dari sekian lama. Dan banyak kebijakan-kebijakan penting yang tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Mari kita bicara. Under invoicing. Kalau memang 14.000 triliun itu benar terjadi, siapa pelakunya? Dalam gerakan cepat bisa ditangkap. Satu. Yang kedua, pameran uang di Kejaksaan Agung yang dihadiri presiden. Pertanyaan saya, itu uang siapa? Penjahatnya siapa? Masa negara kayak preman nangkap ambil uang orang atau orang yang ditangkap? Negara nggak boleh kayak preman. Kami oposisi, bagi saya Prabowo mundur adalah solusi. Pertanyaan siapa yang jadi? Itu urusan politik. Kalau rakyat sudah berdiri, konstitusi, kamu pinggir. Kedaulatan rakyat tertinggi. Itu cara. Dan kita sudah pernah dibuktikan oleh sejarah. 98. Tidak ada konstitusi bekerja dari situ. Ruang kemarahan rakyat tercipta, lalu kemudian berakselerasi dengan kepentingan politik dan seterusnya. Rubuh satu kekuatan besar, jatuh satu kekuatan besar. Saya mengatakan satu hal sederhana. Pak Prabowo tidak sekuat Pak Harto. Jangan so jagoan. Sebentar saja selesai. Ini tinggal menunggu ledakan. Maka saya bilang, kalau pikiran membereskan oligarki itu, maka menurut saya, ini close-nya. Presiden Prabowo pidato di hadapan rakyat. Rakyat Indonesia, saya menyadari betul bahwa kondisi ekonomi kita lagi susah. Lalu Presiden melakukan efisiensi, berikan jaminan sosial pada mereka yang terdampak. Lalu minta izin pada rakyat, kasih saya waktu saya bereskan oligarki ini. Tangkap satu persatu. Kenapa oligarki kok takut? Kenapa takut sudah nangga? Kalau dia takut kasih serahkan kepada rakyat, kita beresin. Masa negara takut sama apa penguasa? Nggak ada rumusnya. Jadi kalau kita membuat bagaimana Cina itu pemerintahnya bekerja, nggak ada konglomerat yang sudah jagoan, nggak ada. Tapi yang dibilang sahabat saya benar, mereka kadang bisa menjadi partner, dikendalikan agar tidak nakal. Karena kalau kemudian diperlakukan seperti negara memeras, mereka juga tidak mau investasi. Ada gambaran baru yang tercipta. Dan kemudian ada ancaman. Karena itu, ini perundingan harus dilakukan. Tetapi harus hitam putih, karena rakyat melihat Presiden Prabowo ini ragu-ragu. Itu kira-kira Bang Faisal. Tapi kalau saya mau tanya juga, 25 tahun dolar tidak naik, rupiah stabil, di mana rakyat sejahtera? Tidak juga. Tidak juga. Ketika rupiah stabil, taruhlah 10 tahun era Jokowi, di mana rakyat sejahtera? Menghadirkan 10.000 triliun beban utang luar negeri. Jadi saya nggak melihat naiknya dolar itu satu parameter untuk menghukum kegagalan Presiden Prabowo. Terlebih ini turbulensi, memang kesengajaan pilihan negara melawan ketidakadilan, mencoba berpihak kepada rakyat, berakibat dolar naik kan. Ya. Kalau barangkali kita pakai narasi oposisi bahwa presiden harus pidato seperti kalimatnya bagus, menjaga semua perasaan, tapi beban utang mengalir, oligarki makin berakar, dan tidak ada pun satu kebijakan yang bisa dirasakan untuk sebagai pilihan kita dalam bernegara. Pilihan bernegara. Saya tidak mau debat, nanti di forum lain kita bicara itu. Ini memang ada problem. Ada kerinduan dari sumber daya oposisi untuk menyamakan persepsi. Tetapi di lingkar inti kekuasaan, sepertinya pintu presiden itu terbatas. Bagaimana meyakinkan presiden bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu juga ingin dipikul bersama oleh kekuatan-kekuatan kelompok kritis. Artinya ada jejaring yang dibentuk oleh presiden untuk memasukkan partisipasi kritis
dalam upaya memenangkan agenda kebijakan presiden yang pro rakyat. Silakan. Ya singkat saja, kita harus akselerasi gerakan pasal 33. Udah itu titik. Dan harus didukung. Dan kalau perlu presiden harus ditekan semuanya. Harus melaksanakan pasal 33 dengan cepat. Jadi akselerasi itu. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah ini udah terlalu lama. Udah terlalu... Jadi udah merasa yang melaksanakan pelanggaran itu udah merasa jumawa. Kuat sekali gitu kan. Duitnya ada, bisa ya mau apapun juga ngerakin. Dari dalam, dari luar negeri, dari ini itu segala macam tuh banyak betul pionnya. Nah kita jangan sampai ikut terjebak permainan ini. Jadi akselerasi gerakan ini, cepetan aja. Kalau itu udah selesai, insya Allah kita akan damai. Dan kalau udah bisa seperti itu, sekali lagi saya kasih contoh kayak minyak segala macam, migas kan udah nggak ada masalah. Ini karena baru mulai, akan dimulai. Jadi banyak betul yang mencoba, nggak mau nih uang yang sudah di tangannya, uang yang sudah kuat, sudah kaya raya harus dilepaskan lagi. Padahal itu adalah kejahatan ekonomi, kejahatan konstitusi. Sekian, terima kasih. Bersih. Bang Pursa gimana untuk menjembatani suara kritis menyatu dengan energi dan kemauan Tapi presiden? ada sedikit saya mau cerita ya. Coba. Kita ini selalu gagal menyusun konsep pembangunan. Tadi ada beliau Soal Benteng itu juga gagal kan? Itu kan Pak Mitro sebetulnya. Zaman kabinet Nasir kan, tahun 50. Itu kan disabotase itu. Itu konsepnya mendasar sekali sebetulnya. Tetapi kelemahan orang Bumiputra pada waktu itu belum ngerti dagang. Dikasih konsesi, lisensi dijual. Alibaba. Itu keluar. Ali kasih lisensi, Baba ambil. Istilah Alibaba muncul. Gagal. Dia setelah apa namanya? 1959 itu apa namanya? Dekret keluar lagi ekonomi semesta Bung Karno. Ya. Gagal lagi. Mulai 60. Betul, 60. Orde Baru juga meletakkan dasar yang kuat, tapi prakteknya beda juga. Gagal lagi. Masa reformasi juga betul. Ada ekonomi polisi lagi kembali ke pasal 33 juga nggak jalan. Nah ini mau dicoba lagi kayaknya. Nah ini Pak, jangan sampai gagal nih. Kalau dengar suara dia tadi kan. Kalau gagal kita bisa kebablasan lagi kita. Jadi saya ingin hilang harapan kalau ini gagal. Kalau saya ini kan aktivis. Kalau ada aktivis direpresi itu saya sedih. Jadi demokrasi itu menampung pikir-pikiran seperti beliau ini. Dikasih kanal, dibuka dialog. Ini Bapak Presiden bulanan. Kopi morning misalnya. Atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dibimbing Pak Fuad misalnya. Dengan Margarito misalnya kan. Kan tidak mengurangi arti apa-apa fungsi kekuasaan presiden dan beban terbagi dengan kelompok-kelompok yang dianggap kritis. Aku nggak sebut oposisi Pak ya, ini kelompok kritis saja, belum oposisi. Nah karena itu inisiatif ini mesti dimulai dari atas, dari istana untuk mendengar suara-suara ini kan banyak kayak gini Pak. Tapi kan karena dia ngetop kan tercover dia gitu. Ya kan, TikToknya gitu loh. Satu lagi siapa itu? Si Indra Piliang gitu. Ada Mas Ali Hari. Tapi ada udah mulai mualaf semua. Nah jadi menurut saya, nah jembatan ini mesti dibikin lah ya. Mungkin pokoknya intinya jangan takut dengan bayang-bayang orang kritis. Karena membantu energi presiden untuk internalisasi kebijakan. Kalau tidak ada yang nusuk-nusuk nanti Pak Presiden nggak ada pembandingnya. Nah misal contoh, tiba-tiba ada korupsi MBG itu kan banyak omongannya juga bahwa MBG korupsi macam-macam. Ngomongnya banyak orang ngomong kan dan terbukti. Nah jadi maksud saya orang-orang kelompok kritis itu dijembatani atau disediakan waktu, ruang, apakah pagi, sore, per 3 bulan aja sediakan. Insya Allah jangan. Nah dalam konteks itulah pentingnya Bapak Presiden menjelaskan kembali kebijakan yang terbaru itu, yaitu konsolidasi ekonomi kepada pasal 33. Apa jalan pertamanya? Ya tadi, apa namanya, membatasi ekspor ini melalui sentralisasi apa itu dengan antara sumber daya Indonesia itu. Itu dicoba dulu kan.
memang kita nggak ini boleh a priori boleh, tapi kita kasih peluang pemerintah ngambil policy ini sehingga pemerintah kelihatan nanti oh benar nih, kalau salah baru kita apa namanya kasih energi baru pemerintah bahwa salah itu. Nah, ada tadi pertanyaan bagus. Itu juga Presiden perlu beri klarifikasi. Ini ada uang nih 11 triliun. Ada memang punya Wilmar tuh. Cuma yang terakhir belum tahu punya siapa tuh. Yang terakhir beberapa minggu lalu itu. Yang punya Wilmar yang 11 triliun tuh kan? Ya 10 ya. Sebut tuh. Udah dihukum tuh kan? Yang satu nggak ketahuan. Itu satu. Mesti clear itu uang siapa, kapan hukumnya. Nah, termasuk yang melakukan under invoicing sama transfer pricing. Siapa orangnya? Kan duitnya banyak ini. Belasan triliun kan? Kalau lihat di cerita media itu. Dan dibilang sama Menteri Keuangannya. Nah, ini kan mesti ada pelakunya. Kalau dilakukan Pak Fuad, wah, ini negara punya duit, sangat berperan. Ini negara mewakili kepentingan kita. Iya. Nah, ini kita mau bebas, mau ngambil sawit yang habis lagi aja susah banget. Nah, ini perlu jembatan Pak Fuad sampai Bapak Presiden. Hagi yang nggak punya sawit nggak punya hagi itu banyak banget. Tambang batu bara yang sudah nggak punya hagi juga banyak banget. Dan itu ribuan triliun juga Pak, bukan uang sedikit. Kalau ini dikelola baik, insya Allah apa yang diharapkan oleh Syukur Mandar tadi jadi kenyataan. Bukan ini kan representasi Pak, representasi satu perasaan, pandangan masyarakat, keadaan kita gitu. Bahwa kita perlu betul kembali ke pasal 33 itu perlu sekali, karena teori-teori yang pernah dipraktekkan pasca Merdeka itu gagal semua, nggak berjalan. Yang disampaikan oleh TB Masa tadi memang kita, nah ini yang nggak dibaca oleh awal-awal kemerdekaan itu, bahwa kita mewarisi struktur ekonomi politik kolonial itu, dualisme tadi. Satu kapitalisme, dua sisi lain tradisional, hidup dalam satu negara sampai sekarang itu. Nah, ini diwakili oleh 50 konglomerat tadi, sementara 90% miskin, tertinggal. Nah, ini yang mesti diselesaikan, yaitu caranya mentransformasi struktur ekonomi politik kita. Memang ini agak berat, ini sangat fundamental. Bagi orang ekonomi politik ini fundamental sekali. Ini harus dibicarakan oleh jago-jago ekonomi politik, ahli hukum, macam-macam. Nah, kalau ini kan baru statement-statement ini aja, pamflet. Nah, untuk merestrukturisasi politik itu perlu ilmu. Nah, ilmunya salah satu Pak Fuad berpengalaman di bidang ekonomi. Beliau tata negara, itu ahli sosiologi politik. Anda ini ahli politik juga. Iya, memang dulu ini kan ya, saya itu terus aja concern ini karena dari pengalaman saya yang lalu. Banyak. Contohnya di pengalaman yang lalu itu misalnya pernah waktu Pak Harto ngumpulin tuh, zaman dulu istilahnya konglomerat. Betul. Ini loh, kata Pak Harto, waktu dikumpulin di Jimbaran dulu itu di Bali, katanya mau ada trickle down effect. Yeah. Jadi semuanya itu dikasihkan dulu kepada BUMN dan konglomerat. Karena kalau konglomerat BUMN kan besar-besar jadi bisa ekspor. Waktu itu diceritain sama ya teknokratnya ekonominya di sekitar Pak Harto begitu. Tapi kok sekarang kok tidak trickle down effect-nya kok nggak ada, kata Pak Harto kan dulu waktu di Bali. Jimbaran, pasca Jimbaran. Jadi kata Pak Harto, ya mbok ya dikasihkan 25% kepada koperasi di sekitar Anda itu. Tapi kan mereka pada menolak. Saya bilang gitu. Sudah kuat mereka nggak mau, kan begitu nolak. Tapi akhirnya somehow kena Krismon. Waktu kena Krismon itu praktis mereka itu semuanya sudah jatuh ke tangan pemerintah. Kan waktu itu sudah di tangan pemerintah semua, BPPN kan, waktu itu Badan Penyihatan Perbankan Nasional waktu itu ya. Udah. Nah, saya waktu itu sampai ngomong begini. Walat tuh mereka, saya bilang gitu. Diminta 20% nggak mau, sekarang mereka bangkrut, dipegang pemerintah semuanya. Tapi mereka punya akal lagi. Tak macam-macam, balik lagi ke tangan mereka, mereka jaya lagi, kuat lagi. Pemerintahnya sekarang sampahnya ditinggalin ke pemerintah. Baik mereka. Baik lagi kan. Nah itu, jadi hal-hal seperti jangan sampai terulang gitu loh. Jadi pemerintah, ya Allah, saya bilang gitu, kita udah sempet kaya,
Udah waktu itu, saya terus aja misalnya BCA dulu itu sudah 97,5% dikuasai oleh negara. Betul. Alhamdulillah. Contohnya gitu kan semuanya udah. Banyak perusahaan-perusahaan begitu. Nah, dengan BUMN kasak kusuk mereka pada nol lagi pemerintah. Baik. Ya kan? Dan seperti itu. Akal-akalan mereka itu jangan sampai terulang lagi. Saya pengalaman dari kejadian itu baru dari satu kasus. Makanya dari situ ini sudah harus serius pemerintah. Kalau pemerintah nggak serius, kalah lagi, lupain lagi itu. Pak Puan mungkin lupa Pak ya. Masih ingat nggak? Kan ada undang-undang recovery rate itu kan 35% Pak. Ternyata ada yang 11%, 12%, 13%. Rugi lagi negara itu. Iya. Kalau banyak tafsir soal pasal 33 ini, tarik-menarik, bingung, tidak pernah ada tuntas. Bisa nggak Presiden keluarkan dekret? Dalam urusan akselerasi enforcement pasal 33 tidak memerlukan dekret dan hal lain yang sejenisnya. Karena ini main di teknis, simple banget kok. Yang sudah tadi dibilang misalnya dibikin DSI, kan udah jalan tuh. Cuma dipakai dengan PP kalau nggak salah ya. Atau pakai pres. Iya, PP kalau nggak salah gitu ya. Kemudian PKH misalnya, cuma dengan PP kok. Jadi tidak diperlukan sama sekali. Simple kok, sangat simple. Jadi kondisi nggak darurat ya? Nggak sama sekali. Ini simple aja kok. Satu, yang kedua ya. Di mana-mana kalau Anda belajar sejarah kepresidenan gitu ya, mulai dari tahun 1789 sampai dengan hari ini, dan di semua pemerintahan republik, Anda akan menemukan satu kenyataan yang tidak bisa disangkal. Leader, di presiden. Nah di banyak kasus, di beberapa kasus, presiden-presiden itu memiliki orang seperti Pak Fuad atau apa, cuma tidak di sekarang ini terlihat tidak distrukturkan gitu ya. Di Amerika Serikat kalau tidak salah itu pernah yang dikenal dengan brain trust. Orang-orang pintar yang hebat itu yang ada di sekeliling gitu ya, para ekonom yang pintar, dokter-dokter ekonomi yang pintar, hukum-hukum yang pintar yang ada di sekeliling yang merancang beberapa gagasan yang dengan itu menyelamatkan negara dalam beberapa kesempatan yang darurat pada waktu itu. Saya rasa Presiden hanya perlu pertahankan sekarang ini, tidak perlu bergeser dari visi, jangan pernah ada keraguan, dan bergerak lebih cepat. Dari waktu ke waktu harus jelas pesannya, tindakannya. Tindakan-tindakan kepresidenan bukan bicara. Tindakan-tindakan kepresidenan itu keputusan. Di mana-mana yang namanya tindakan pemerintahan itu keputusan. Itu yang kita perlukan sekarang dari Pak Presiden gitu. Yang kedua, dalam law enforcement tidak semuanya crime bersifat pidana. Ada administrative enforcement. Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam bayangan saya boleh jadi administrative enforcement. Jadi dalam bentuk denda. Boleh jadi seperti itu gitu ya. Selalu begitu di mana-mana dan dari waktu ke waktu akan ada saja yang bilang begini dan begitu dan segala macam. Tetapi yang paling pokok adalah Presiden memandu diri dengan itu tadi kepentingan rakyat. Itu yang paling pokok. Karena itulah yang jantungnya. Itu saja yang perlu dilakukan oleh Presiden di hari-hari ini. Selebihnya itu soal rasa, soal style dan segala macam gitu ya. Konstitusi boleh cerita apa saja, hukum boleh cerita apa saja, tapi pada akhirnya itu akan diberikan bentuk oleh Presiden. Style kepresidenan itu menentukan macam apa konstitusi itu secara live. Di titik itu, saya begini jauh, saya melihat Presiden on the track. Dan kalau bisa saya sarankan di hari-hari yang akan datang itu mungkin kalau tidak perlu bikin struktur baru, akselerasi saja apa yang sudah ada sekarang itu, yaitu di kepala staf kepresidenan. Satu, yang kedua itu kalau dulu Pak Harto kan punya Sesar Lopang. Kalau tidak salah kan sekarang di kepresidenan itu ada satu itu di KSP sama Sesar Lopang. Ada satu lagi yang namanya itu sekarang. Dulu tuh Sesar Lopang, sekretaris pelaksanaan pembangunan dan investigasi khusus itu loh. Itu ada unit investigasi unit. Itu saja yang di-create lagi, di-exercise lagi untuk energizer sejauh dan selaras dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang hari-hari ini terlihat
penting untuk dilakukan. Itu yang saya rasa harus dilakukan oleh Presiden di hari-hari. Yang lain-lain itu soal biasa aja. Itu selalu akan ada bilang begini dan begitu, biasa saja. Yang paling pokok adalah by constitution, by people will, itu saja yang paling pokok. Khusus mengenai pasal 33, tidak perlu ada apa tadi itu dekret, ada tidak perlu ada tindakan ini dan itu. Lakukan saja dengan semua peralatan hukum yang ada di tangan Presiden. Apa itu? Ya PP, apa itu ya Kepres, ya apakah itu instruksi Presiden, itu saja yang dilakukan. Pada akhirnya kita menutup diskusi ini satu perjalanan pikiran yang penuh dengan dinamika, tapi pada akhirnya kita harus punya nurani ketika kekuasaan menunjukkan sikap untuk melawan ketidakadilan atau apa yang disebut oligarki hitam, maka tidak ada ruang untuk berkompromi dengan kejahatan. Bersama negara menangkan rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Margarito.